يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwatu fillah, jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu, duduk bersama di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan kita masih membahas bab tentang al-mujahadah, tentang bersungguh-sungguh dalam beragama, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan lanjutkan hadis yang kelima dalam bab ini, atau hadis yang ke-109 dari awal kitab. Hadis yang ke-15, Al-Khamis Asyara, hadis yang ke-15, an Anas, dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, Ghaba ammi Anas ibnu Nadhr an qitali Badrin. Anas bin Malik menceritakan pamanku, yaitu Anas bin Nadhr, tidak ikut dalam perang Badar. Tidak ikut dalam perang Badar. Jadi dalam perang Badar tidak semua sahabat ikut. Dan ketika itu keluar berperang mengikuti perang Badar, ini bukan wajib ain hukumnya. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya tidak berniat untuk perang. Awalnya hanya ingin mencegat rombongan dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Tetapi kata Allah, ternyata apa? Terjadi peperangan. Nah, jadi awalnya tidak ingin perang. Maka banyak di antara sahabat yang tidak ikut. Di antaranya yaitu Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Jadi Anas, pamannya namanya juga Anas. Bedanya apa? Bedanya bapaknya. Kalau Anas bin Malik, kalau pamannya Anas bin An-Nadhr. Nah, baik, kita lihat bagaimana beliau ketika terlewat kesempatan berperang dalam perang Badar. Nah, bagaimana sikap beliau setelah itu? Faqala, maka beliau berkata, Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltamul al-musyrikin. Ya Rasulullah, aku tidak ikut berperang pada perang pertama menghadapi kaum musyrikin. Jadi aku tidak ikut berperang bersamamu dalam memerangi kaum musyrikin.
perang pertama ya. Perang Badar ini perang pertama, belum terjadi perang sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan lain asyhadani Allahu qitalal musyrikin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadaku untuk ikut memerangi orang-orang musyrik, la yuriyannallahu ma asna. Maka Allah akan memperlihatkan apa yang aku lakukan nanti. Jadi beliau bertekad, berjanji kalau seandainya nanti aku diberikan kesempatan untuk perang menghadapi orang-orang musyrik, maka lihat saja nanti apa yang aku akan perbuat. Nah, maka falamma kana yauma Uhud, maka ketika terjadi perang Uhud terjadi setelah perang Badar. Pada perang Badar orang-orang musyrik kalah. Kemudian mereka balas dendam. Maka pada tahun berikutnya mereka gantian nyerang kaum muslimin. Maka terjadilah perang Uhud. Falamma kana yauma Uhud inkashafal muslimun, kata Anas bin Nadhr, maka pada perang Uhud kaum muslimin terdesak. Nah, sebabnya yaitu karena ada di antara sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertugas di atas bukit pemanah, Bukit Rumah, untuk berjaga-jaga di sana, melindungi pasukan yang di bawah. Nabi merintahkan mereka untuk tidak turun ke bawah apapun yang terjadi. Tetapi ternyata apa? Ketika melihat kaum muslimin awalnya sudah menang, awalnya kaum muslimin sudah mulai mengambil harta rampasan perang, yang di atas melihat yang bawah sudah mulai mengambil rampasan perang, akhirnya apa? Mereka turun menyelisih perintah Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Dia membawa pasukan menyerang pasukan yang ada di atas yang tinggal beberapa orang. Akhirnya bisa dikuasai sehingga kaum musyrikin bisa memutar, membawa pasukan memutar sehingga bisa menyerang kaum muslimin dari belakang. Maka ketika itu kaum muslimin menghadapi pasukan dari depan dan dari belakang. Nah, maka ketika itu kemudian kaum muslimin pun terdesak. Nah, maka Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma i'tadir ilaika mimma sana'a haula'i, yani ashabu. Maka Anas kemudian mengatakan, ya Allah, aku mohon maaf kepadamu dari apa yang mereka lakukan, yaitu para sahabat. Wa abrahu ilaika mimma sana'a haula, yani al-musyrikin, dan aku berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang musyrik. Nah, thumma taqaddama, maka kemudian beliau pun maju. Itu Anas bin Nadhr maju dalam kondisi yang gawat, darurat, genting. Kaum muslimin sedang terdesak. Fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'ad, maka kemudian dia diikuti oleh Sa'ad bin Mu'ad. Jadi maju ke depan Anas bin Nadhr, kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Mu'ad. Faqala, maka kemudian Anas pun mengatakan, ya Sa'ad ibnu Mu'ad, al-jannah wa rabbil Ka'bah. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, surga demi Allah Rabbnya Ka'bah. Innil ajidu rihaha min duni Uhudin. Sungguh aku mencium baunya di bawah Uhud, di bawah gunung Uhud. Qala Sa'ad, maka kemudian Sa'ad berkata, jadi Anas bin Nadhr maju, jadi merasa apa? Bahwasanya
syahid sudah di depan mata. Nah, maka kemudian qala ya Sa'ad ibn Mu'ad, kemudian faqala Sa'ad, kemudian Sa'ad berkata, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana." Ya Rasulullah, aku tidak mampu melakukan seperti apa yang dia lakukan. Jazakallah khairan. Aku tidak mampu melakukan seperti apa yang dia lakukan, yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Ini maju menyerang musuh. Nah, qala Anas, maka Anas kemudian berkata, ya, Anas bin Malik ini, ponakannya berkata setelah selesai perang, fawajadna bihi bid'an wa thamanina dharbatan bis-sayf aw ta'nan bi rumhin aw ramyatan bis-sahm. Kami mendapatkan pada tubuh beliau, tubuh Anas bin Nadhr, ada berapa? 80 lebih berupa sabetan pedang atau tusukan tombak atau anak panah. 80 lebih. Bisa dibayangkan, kita kena peso satu saja sudah gimana? Nangis. Nah, kesakitan. Ini ada berapa? 80 lebih berupa pedang, bekas pedang, sabetan pedang, atau kena anak panah atau kena tusukan tombak. Bahkan wa wajadnahu qad qutila wa massala bihi al-musyrikun, dan kami mendapatkan beliau telah terbunuh dan dicincang oleh orang-orang musyrik. Dicincang, dipotong-potong. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya kecuali saudarinya. Dari mana? Bibanani, karena jarinya, mengenali jarinya. Jadi ada tanda khusus pada jarinya. Kalau wajahnya sudah nggak kelihatan lagi. Ya, tapi ada satu yang dikenali oleh saudarinya, yaitu apa? Jarinya. Dari situ saudarinya tahu, ini Anas bin Nadhr. Nah, ini bagaimana kita melihat bagaimana Anas bin Nadhr jadi bersungguh-sungguh dalam berjihad, mujahadah. Jadi tidak kenal menyerah, meskipun harus menghadapi kematian, tetapi itu tidak menjadikan beliau syurut, tidak menjadi beliau takut. Nah, qala Anas, kemudian Anas berkata, kunna nara aw nabun, kami dulu mengetahui atau mengira, anna hadhil ayat, bahwasanya ayat ini nazalat fihi, turun berkaitan dengan beliau, dengan Anas, berkaitan dengan Anas bin Nadhr, au fi asbahi, atau orang yang semisal dengannya, yaitu ayat Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Allah mengatakan di antara orang-orang yang beriman, rijalun, ada orang-orang yang sadaqu, ada orang-orang yang jujur. Sadaqu ma ahadu, jujur menepati janji mereka kepada Allah. Ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah Ta'ala. Yang mereka telah berjanji kepada Allah, maka kemudian mereka pun menepati. Jazakallah khair. Nah, sebagaimana Anas bin Nadhr, apa janji beliau pada perang Badar? Ketika beliau nggak mau ikut perang Badar, apa? Beliau berjanji, kalau seandainya Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk ikut perang menghadapi orang-orang musyrik, apa yang akan beliau lakukan? Aku akan ikut perang dan engkau akan melihat bagaimana yang aku lakukan. Dijanji kepada Allah bahwasanya beliau akan ikut perang. Dilaksanakan apa enggak janjinya? Iya, dilaksanakan. Ditepati janjinya. Maka berkaitan dengan beliau dan juga orang-orang yang semisal beliau, Allah menurunkan ayat ini. Di
Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ila akhiri, sampai akhir ayat. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama yaitu bahwasanya bahwasanya seorang mukmin itu harus menepati janji. Menepati janjinya. Apa yang telah dia janjikan maka harusnya ditepati. Meskipun itu berat baginya. Bahkan seperti Anas bin Nadhr menyebabkan dirinya meninggal. Nah, kalau sudah berjanji harusnya ditepati. Jangan suka kita mengingkari janji. Sudah janji besok saya mau ini, tapi ternyata tidak jadi. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya mengingkari janji, suka mengingkari janji, ini adalah merupakan salah satu sifat siapa? Orang munafik. Ayatul munafikina salah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, di antaranya idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia mengingkarinya. Nah, apabila dia berjanji mengingkari, ini orang munafik. Beda dengan orang yang beriman, dia menepati janjinya. Nah, kita contoh bagaimana Anas bin Nadhr sudah berjanji kepada Allah Ta'ala ikut perang, maka beliau pun melaksanakan apa yang dia janjikan. Nah, baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan kuatnya keyakinan Anas bin Nadhr dan kesempurnaan imannya. Kuatnya keimanan beliau dan juga kesempurnaan imannya. Nah, mau ikut perang resikonya mati. Kalau bukan orang yang beriman, kalau bukan orang yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih besar, tentunya siapa yang mau seperti itu? Maju perang, disabet pedang, ditusuk panah, tertusuk panah, tombak dan sebagainya, sakit, mati. Nah, siapa yang mau? Tidak ada yang mau, kecuali sebagaimana Anas bin Nadhr, orang yang imannya kuat, yakin benar-benar apa? Yakin bahwasanya Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar. Nah, dan di dalam hadis ini diceritakan bahwasanya beliau ketika maju perang sudah mencium baunya surga. Nah, baik, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-16 dari bab ini. An Abi Mas'ud Uqbah Ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, qala, beliau berkata, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat sadaqah. Ketika turun ayat sadaqah. Apa yang dimaksud dengan ayat sadaqah? Yang dimaksud ayat sadaqah yaitu ayat tentang perintah zakat. Allah mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam surat At-Taubah ya. Allah mengatakan khudh, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sadaqatan zakat, yang tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengannya itu bisa menyucikan dan membersihkan mereka. Ini yang disebut dengan ayat sadaqah. Nah, baik, ketika turun ayat ini, Abu Mas'ud mengatakan kunna nuhamilu ala dhuhurina. Nah, dulu kami memanggul
sesuatu di atas punggung-punggung kita. Maksudnya apa? Maksudnya mereka nguli, tahu nguli? Jadi kuli angkut barang, taruh di atas punggung mereka, kemudian minta imbalan, diberi imbalan. Untuk apa? Agar mereka bisa bersedekah. Karena tahu dengan sedekah di dalam ayat disebutkan apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Bisa mensucikan dan membersihkan mereka. Maka mereka meskipun tidak punya apa-apa, bukan kemudian ongkang-ongkang, pasrah, saya nggak punya apa-apa, nggak usah sedekah, bukan seperti itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bersungguh-sungguh, bermujahadah, berupaya bagaimana caranya agar bisa sedekah. Akhirnya apa? Nguli tadi. Jasa angkut barang sehingga dapat imbalan, kemudian bisa digunakan untuk sedekah. Nah, ini bagaimana mujahadah, itu kesungguhan para sahabat. Bandingkan dengan kita, bagaimana kita? Kalau kita nggak punya, sementara ada kesempatan untuk sedekah, kita ya sudah dibiarkan lewatnya kesempatan tersebut. Kenapa? Karena saya nggak punya. Tidak ada mujahadah, tidak ada kesungguhan untuk berupaya bagaimana caranya. Nah, beda dengan para sahabat dulu. Baik, kemudian Abu Mas'ud menceritakan, faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin. Kemudian datanglah seseorang, kemudian dia memberikan sedekah yang banyak sekali. Jadi ada seorang yang datang memberikan sedekah yang jumlahnya banyak. Faqalu, maka orang-orang munafik mengatakan, mura'in. Wah, ini pamer. Ini apa? Pamer. Ini orang munafik ya. Ada orang sedekah dengan jumlah yang banyak, dikomentari apa? Pamer. Kemudian waja'a rajulun akhar, dan datang orang yang lain, fatasaddaqa bisa'in, yang bersedekah dengan ukuran satu sa'. Satu sa' makanan, kurma atau gandum yang lain, satu sa'. Seukuran satu sa' itu seukuran apa? Zakat fitri, zakat fitrah. Berapa kilo? 2,5. Banyak apa sedikit? Ya cuma sedikit. Nah, dibandingkan dengan yang pertama ini cuma sedikit, cuma satu sa'. Faqalu, maka mereka mengatakan, orang munafik komentar lagi. Yang sedekah banyak dikomentari, katanya apa? Riya. Sama juga orang yang sedekah dengan sedikit juga dikomentari. Apa kata mereka? Innallaha laghaniyun 'anis sa'ihada. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makanan satu sa' ini. Apa ini cuma satu sa'? Allah enggak butuh kalau cuma satu sa' ini. Nah, ini orang munafik kerjanya seperti itu. Tukang apa? Komentar. Sementara mereka sendiri enggak melakukannya. Nah, fanazalat, maka turunlah ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Allah mengatakan alladzina, orang-orang itu orang-orang munafik yang mereka yalmizuna, mencela. Orang-orang munafik yaitu mereka adalah orang-orang yang mencela al-mutawwi'ina minal mu'minin, mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela. Nah, fi sedekah, yang memberikan sedekah dengan sukarela. Walladzina, dan orang-orang yang la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan illa juhdahum, kecuali hanya sekedar kesanggupannya. Nah. Jadi ada orang yang sedekah dengan jumlah yang banyak dicela. Demikian juga orang yang sedekah dengan jumlah yang sedikit juga dicela. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang munafik ini di dalam surat At-Taubah ayat 79. Muttafaqun alaih. Baik.
Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, wajib bagi seseorang an yuti'a rabbahu qadra istita'atihi. Jadi wajib bagi seorang untuk mentaati Rabbnya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi wajib bagi seorang itu mentaati Allah Rabbnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Dalam melaksanakan perintah Allah kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Seperti misalkan perintah sholat. Siapa yang memerintahkan sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan? Iya, kita laksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Semampu kita. Kalau mampu berdiri, maka kita kerjakan sambil berdiri. Kalau tidak mampu, sambil duduk. Kalau duduk tidak mampu, sambil berbaring. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain. Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Fa in lam tastati', kalau tidak mampu duduk, fa 'ala jambin, maka berbaring. Maka berbaring. Demikian perintah Nabi. Mengerjakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi perlu dipahami, sesuai dengan kemampuan kita bukan sesuai dengan kemauan kita. Sesuai dengan kemampuan kita artinya apa? Kita kerjakan semaksimal mungkin kemampuan kita. Bukan sesuai dengan kemauan kita. Kalau sesuai dengan kemauan kita, banyak orang yang mau sholat males, nggak mau. Nah, bukan seperti itu. Sampai sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian di antara faedah yang lainnya, wa yatasaddaq bima yaqdiru alaihi wa in qalla. Dan juga apa? Hendaknya bersedekah sesuai dengan kemampuan meskipun hanya sedikit. Dan bersedekah diperintahkan untuk sedekah sesuai dengan kemampuan meskipun hanya sedikit. Nah, sebagaimana para sahabat mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Yang punya banyak sedekahnya juga banyak. Tapi yang enggak punya bukan berarti kemudian menyerah. Mereka berusaha mencari sehingga bisa sedekah meskipun hanya sedikit. Dan sedikit kalau itu dilaksanakan secara ajak, istiqomah, rutin, maka itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling ajak. Wa in qalla, meskipun sedikit. Sedekah ajak tiap Jumat, tiap hari atau semampu kita ya. Sedikit-sedikit terus seperti itu. Itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi semampu kita. Tidak usah memaksakan. Kita mau sedekah kemudian jual sawah misalkan, jual rumah. Nah, sehingga setelah itu nggak punya rumah, nggak punya sawah. Nah, akhirnya apa? Hidup terlunta-lunta. Nah, bukan seperti itu. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya, yang bagi al-muslim alla yaltafit ila qaulil munafiqin al-mu'awwiqina min ashabi da'ayat as-sayyi'ah al-murjifin. Harusnya seorang muslim tidak perlu menghiraukan perkataan orang-orang munafik yang berusaha menghalangi kaum muslimin dari kebaikan. Nah, jadi harusnya seorang mukmin, seorang muslim tidak perlu mempedulikan perkataan orang munafik.
munafik. Nah, yang banyak komentar nggak usah dipedulikan. Kenapa? Mereka berusaha untuk menghalang-halangi kaum muslimin dari amal kebaikan. Seperti contoh di dalam hadis yang sudah kita sebutkan. Ada yang beramal sedekah dengan jumlah yang banyak dikomentari. Oh, itu riya. Ada yang sedekah dengan jumlah sedikit dikomentari juga. Apa itu cuma sedikit? Allah nggak butuh sedekah cuma sedikit. Kalau ada yang mengatakan seperti ini tidak perlu kita pedulikan. Demikian juga amalan yang lainnya. Kalau kita tahu itu ada amal soleh, ada amal kebaikan, kemudian kita lakukan, kok ada yang mengomentari, nggak usah pedulikan. Kita mau baca Quran, kita ingin baca Qurannya misalkan kita target 2 jam misalkan. Udah ada temannya, ngapain baca lama-lama? Mau pamer aja, nggak usah dipedulikan seperti itu. Ini sifatnya siapa? Orang munafik seperti itu. Dan ini termasuk di antara cara syaitan menghalangi manusia, menghalangi orang-orang yang beriman dari kebaikan. Di antara bala tentaranya syaitan itu orang-orang munafik tadi. Orang-orang munafik ini syaitan dari kalangan manusia, berusaha menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan qa'ada libni Adam biturukihi. Sesungguhnya syaitan itu duduk di jalan-jalan kebaikan manusia. Jadi setiap amal kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia, oleh orang yang beriman, di sana ada syaitan yang berusaha untuk apa? Menghalanginya. Dan di antara syaitan itu ada syaitan dari kalangan manusia. Ada temannya mau sholat, ya nggak usah sholat. Mau sholat sunnah ya, nggak usah sholat, nanti aja ke masjidnya kalau sudah qomat. Nggak, saya mau sholat sunnah, nggak apa-apa, sholat cuma sunnah. Dihalang-halangi pemula sholat. Ini siapa ini? Seperti ini? Ini syaitan. Dan setiap amal soleh pasti di sana ada syaitan. Nah, baik syaitan dari kalangan jin maupun kalangan manusia yang berusaha untuk menghalang-halangi kita. Nah, maka kalau ada godaan yang seperti itu jangan kita pedulikan. Tapi bismillah tetap kita laksanakan. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya hadis ini menunjukkan al-hassu 'ala shadaqah walau bi syai'al yasir. Fa inna laha ajrun kabir. Anjuran untuk bersedekah meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya sedikit, karena sesungguhnya itu pahalanya besar. Bersedekah jangan disepelekan ya. Dianjurkan untuk bersedekah meskipun hanya sedikit, semampu kita. Sedekah 1.000 rupiah, 5.000 rupiah nggak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah api neraka meskipun hanya dengan kurma separuh. Kurma separuh banyak apa sedikit? Sedikit sekali. Ada yang mau dikasih kurma separuh? Misalkan besok pas buka puasa dibagi kurma berapa? Separuh. Paling nggak mau, nggak usah buat teman saja. Kenapa? Karena sedikit. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dengan sedekah kurma separuh bisa menjauhkan dari api neraka. Jangan disepelekan ya. Dan demikian juga Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang besarnya pahala sedekah meskipun hanya sedikit. Nabi mengatakan man tasaddaqa bi adri tamratin min kasbin thayyibin. Barang siapa yang bersedekah dengan kurma satu dari hasil usaha yang baik, la yaqbalullahu illa thayyib, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Barang siapa sedekah dengan kurma satu. Kurma satu. Banyak apa sedikit? Sedikit.
berapa harganya? Sampai 10.000 nggak nyampe. Paling 1.000 atau bahkan nggak nyampe 1.000, 500 rupiah barangkali. Nabi mengatakan barang siapa yang sedekah dengan seukuran kurma satu dari hasil usaha yang baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka apa? Fa innallaha yaqbaluha biyaminih, maka diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Diterima oleh Allah. Kemudian apa? Summa yurabbiha. Kemudian dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yurabbi ahadukum falwa. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan anak kudanya. Anak kuda pertama kali dikeluarkan, pertama kali lahir besar apa kecil? Anak kuda kecil. Kemudian dikasih makan, kasih minum, terus menjadi besar, akhirnya menjadi kuda. Sama seperti sedekah yang dikeluarkan meskipun hanya 1 butir kurma, diterima oleh Allah, kemudian dikembangkan oleh Allah, akhirnya apa? Hatta takuna misral jabal, sampai menjadi seperti gunung. Padahal tadi apa? Asalnya apa? Kurma cuma 1 biji. Tapi tatkala itu dikeluarkan ikhlas karena Allah dan dari hasil usaha yang baik, maka diterima oleh Allah dan dikembangkan oleh Allah menjadi besar dan besar hingga menjadi seperti gunung. Maka tidak boleh kita kemudian meremehkan orang yang sedekah. Tidak boleh kita meremehkan orang yang sedekah meskipun sedikit, meskipun tidak seberapa. Bisa jadi yang kecil, yang sedikit itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi besar karena keikhlasannya. Sebaliknya orang yang sedekah infak dengan jumlah yang banyak, bisa jadi di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Sedekah tapi niatnya riya. Meskipun banyak, nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian, dianjurkan untuk sedekah. Dan Nabi SAW juga bersabda menjelaskan bahwasannya pada setiap hari itu ada 2 malaikat yang berdoa. Ada 2 malaikat yang datang pada seorang hamba. Kemudian malaikat tadi yang satunya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang membelanjakan hartanya ganti yang lebih baik. Nah, kemudian malaikat yang satunya berdoa, Ya Allah, binasakan orang yang menahan hartanya. Nah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Orang yang mau menginfakkan, mensedekahkan hartanya didoakan malaikat agar diberikan oleh Allah apa? Ganti. Tapi sebaliknya orang yang tidak mau mengeluarkannya ditahan, eman-eman, didoakan oleh malaikat agar hartanya binasa. Pilih mana? Tentunya milih yang didoakan agar diberi apa? Berikan ganti yang lebih baik. Ini bagi siapa? Orang yang mau menginfakkan hartanya. Nah, maka jangan kita pelit-pelit. Kalau kita mampu untuk berinfak, mampu untuk bersedekah, jangan pelit-pelit. Kita keluarkan. Insya Allah itu menjadi kebaikan bagi kita. Insya Allah itu menjadi tabungan bagi kita yang akan kita petik nanti di hari akhir nanti. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu adamu ihtiqaril ma'ruf wa in kana qalilan. Ya, tidak boleh meremehkan perbuatan baik meskipun hanya sedikit. Tidak boleh meremehkan perbuatan baik meskipun hanya sedikit, hanya kecil. Sedekah yang cuma 1.000 rupiah, cuma 100 rupiah, atau bahkan cuma permen 1, jangan itu diremehkan. Nanti ada santri yang dapat kiriman dari orang tuanya, dibuka isinya permen, kemudian apa dibagikan sama temannya. Jangan temannya meremehkan, cuma permen 1, saya juga nggak boleh seperti itu. Jangan diremehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi
syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Ini kebaikan ya. Hanya apa? Tersenyum pada saudaranya itu pun juga termasuk sedekah, enggak boleh diremehkan. Nah, dan sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, bisa jadi yang kecil, yang remeh, ketika itu kita lakukan ikhlas karena Allah, itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang besar tetapi dilakukan bukan karena Allah, karena riya, ingin dipuji, hilang semuanya. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dilihat oleh orang. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang infak tapi riya. Orang infak tapi ingin dilihat oleh orang. Seperti sekarang ya, banyak orang memberikan sumbangan kemudian di foto, di video, kemudian setelah itu dipasang di status di media sosial. Kalau niatnya untuk memberi motivasi untuk orang lain, alhamdulillah, ini kebaikan, berikan contoh. Tapi kadang orang niatnya ingin dipuji, ingin mendapatkan like, jempol, ingin mendapatkan komentar, sehingga kalau ada orang yang ngasih jempol, bergembira dia, berbunga-bunga hatinya. Apalagi kalau ada orang yang komentar dengan komentar yang baik, memuji, tambah gembira. Ini indikasi bahwasanya dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya tapi karena riya. Famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka perumpamaannya seperti apa? Batu yang halus yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, kemudian terkena hujan yang deras. Maka apa yang terjadi? Ada batu yang halus, di atasnya ada tanah. Kemudian kena hujan, hujannya deras, apa yang terjadi? Tanah yang ada di atas batu tersebut apa? Hilang semuanya. Fataraka sultan, maka kembali menjadi bersih. Sama seperti orang yang beramal, amalnya banyak ditumpuk-tumpuk, sedekah, infak dan macam-macam, tapi niatnya karena riya, karena ingin dilihat oleh orang. Seperti tanah yang kena hujan tadi, hilang semuanya. Ini siapa? Orang yang infak, belanjakan hartanya, orang yang sedekah, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena riya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Lebih baik yang sedikit tapi ikhlas daripada banyak tapi karena riya. Syukur-syukur kalau banyak dan ikhlas, itu tentunya lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.